sebelum kita melakukan aktivitas kita satu hari ini, ada baiknya kita dibekali oleh firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami puji Engkau Tuhan di tahta kemuliaan-Mu yang menyertai segala kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Engkau bangunkan kami dari setiap tidur kami. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk memulai aktivitas kami hari ini di dalam sukacita, kesehatan, dan umur yang panjang. Namun Tuhan, kami merindukan Tuhan menyempurnakan segala kehidupan kami melalui berkat di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam sukacita kami pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Selasa 9 Februari 2021 tertulis di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40b, dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40b. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengenal setiap pribadi kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita mengenal setiap pribadi kita ketika kita berbicara. Bagaimana Anda mengenal pribadi Anda ketika Anda berbicara? Demikian juga saya. Bagaimana saya mengenal pribadi saya ketika saya berbuat atau melakukan segala sesuatu? Atau bagaimana Anda melakukan segala sesuatu untuk mengenal kepribadian? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara dan melakukan segala sesuatu itu adalah hal yang harus kita lakukan setiap hari dalam aktivitas kita. Namun persoalannya, kita tidak pernah mengintrospeksi diri kita untuk mengenal kepribadian kita. Ketika kita berbicara, apakah pembicaraan kita itu memberikan kedamaian kepada orang lain? Atau ketika kita berbuat, apakah perbuatan kita itu menjadi sukacita bagi orang lain? Bapak Ibu Saudara-saudara, nah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Tuhan langsung hadir di dalam setiap pribadi kita untuk menyatakan firman-Nya kepada kita. Siapakah sebenarnya yang hina itu? Siapakah sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus saudara-saudara? Apakah kita menjadi seorang yang hina? Apakah kita menjadi saudara daripada Yesus itu sendiri? Firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini untuk melakukan segala sesuatu. Melakukan segala sesuatu itu
melakukan untuk Tuhan. Bagaimana? Dan apa yang sudah pernah kita lakukan dalam kehidupan kita? Secara khusus pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan kepada seorang yang hina. Tentu orang yang hina itu adalah jauh lebih rendah dari kita. Coba kita bayangkan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Kadang banyak dari antara kita memberikan sesuatu karena dia sudah berkecukupan. Namun Tuhan mau mengingatkan kita pada pagi hari ini. Jika seorang yang kaya memberi, jika seorang yang kuat menolong, itu adalah hal yang wajar. Tetapi pada pagi hari ini kita mau disadarkan oleh firman Tuhan apa yang menjadi sukacita dan bagaimana kehidupan yang bersukacita itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya pernah mendengar perkataan seperti ini. Aku mengasihi orang lain karena saya terhina. Saya mengasihi orang lain karena saya hina. Hina dalam tanda kutip lemah, miskin. Saya memberi karena saya miskin. Ada dua konsep yang kita lihat selama ini dalam kehidupan kita, kesehari-harian kita. Apakah mungkin orang yang lemah menolong? Apakah mungkin orang yang miskin memberi? Itu tidak akan mungkin. Itu akan di luar daripada kesadaran kita. Tetapi ketika orang yang kaya, orang yang mampu menolong, itu hal yang wajar. Orang yang kuat menolong, itu hal yang wajar. Tetapi sukacita itu mau menggambarkan pada saat ini kepada kita adalah sukacita melakukan kebaikan, melakukan segala sesuatu kepada orang lain. Karena itu kita mau disadarkan oleh firman Tuhan bahwa hidup manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ketika kita diperhadapkan dengan ekonomi, maka kita akan mengatakan tidak ada yang berkecukupan. Ketika kita diperhadapkan dengan kekuatan, kita selalu mengatakan bahwa kita itu lemah. Tentu rahasia sukacita memberi itu di mana? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Kristus sudah mengasihi kita. Ketika Kristus mengasihi kita, disitulah dibukakan hati, disitulah dibukakan kehidupan kita, bahwa melakukan sesuatu yang baik itu, melakukan segala sesuatu penuh dengan sukacita, bukan terletak bagaimana kita menjanjikan, bagaimana kita mau melakukan dengan suatu konsep. Ketika saya sesudah memiliki ini, ketika saya sudah mendapatkan ini, maka saya akan memberi. Ketika saya sudah terberkati, maka saya akan memberi. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan Kristus telah mengasihi kita. Tanpa Kristus mengasihi kita, kita tidak akan pernah mampu melakukan kebaikan, bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri pun kita tidak akan pernah mulai melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang terkasih,
tanpa kita hidup di dalam Kristus, maka kita menjadi orang yang hina. Orang yang hina, tanda kutip, konflik, tidak hanya hina karena tidak memiliki harta, tetapi kehinaan manusia di luar daripada Kristus itu adalah kehinaan karena dosa. Tapi begitu Kristus mengasihi kita, maka kita menjadi seorang yang mengasihi orang lain tanpa melihat, tanpa menjanjikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ketika kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, itu berarti kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi seorang yang dikasihi. Melakukan aktivitas kita dengan kebaikan, melakukan segala kebaikan, itu berarti kita telah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu berarti kita sudah mampu menunjukkan kualitas hidup kita. Itu berarti bahwa kita hanya mempertanggungjawabkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ingat, ketika Tuhan memberikan kepada kita hidup, kepada kita kesempatan untuk melakukan aktivitas kita, seperti apa yang dikatakan di dalam nyanyian kita, bahwa Yesus menginginkan dagu bersinar bagi orang-orang. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, secara khusus Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang membekali kami untuk melakukan aktivitas kami. Begitu Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa orang yang hina itu bukan karena kemiskinan harta, tetapi orang yang hina itu adalah karena kemiskinan daripada iman. Kami yakin dan percaya bahwa pada pagi hari ini ketika Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk beraktivitas, itu berarti Tuhan telah mengasihi kami dan memperkenankan kami untuk melakukan kebaikan kepada setiap orang. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, menyertai setiap jemaat-Mu dalam aktivitasnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang bergumul, yang memiliki persoalan kehidupan. Tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Dan begitu juga jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini terbaring di tempat tidur mereka karena penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Angkat Tuhan melalui kuasa kasih-Mu. Kau urapi setiap jemaat-Mu yang sakit. Kau bantu mereka dengan kesembuhan, memberkati makanan dan minuman serta obat, dan memberkati seluruh medis dan dokter yang menangani proses kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat segala anak-anak kami Tuhan di dalam bangku sekolah. Biarlah Tuhan yang membimbing, menuntun mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini, buat pemimpin negara kami ini,
buat seluruh Tuhan aparatur sipil negara, dan secara khusus Tuhan buat kami seluruh warga Indonesia. Berikan hati yang damai bagi kami. Berikan Tuhan kasih setiamu kepada kami, supaya kami sadar bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kami bangsa ini menjadi milik bersama. Kami juga berdoa buat para hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu. Berkati Tuhan, urapi dan limpahkan segala kuasa-Mu, menyertai dan memberikan kuasa karunia kebijakan dan kerendahan hati. Berkati setiap aktivitas jemaat. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, mari melakukan aktivitas kita di dalam sukacita, dan jangan lupa lakukan protokoler kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Terimalah salam dari kami semua pelayan Gereja Cinta HKBP Surabaya. Salam